Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur memasuki bulan yang baru. Tuhan menyertai kita semua dan kita selalu ada dalam perlindungan dan penyertaan-Nya. Kita mau beribadah kepada Tuhan hari ini. Mari saudara, kita mempersiapkan tubuh jiwa roh kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur kalau hari ini kami boleh memasuki di bulan yang baru. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Sekalipun situasi kondisi dunia yang menakutkan, tetapi Tuhan Allah Immanuel senantiasa menyertai kami, memberikan kelegaan, memberikan penghiburan dan kekuatan, sehingga kami tetap tegar menghadapi setiap tantangan di dalam dunia ini. Saat ini kami mau datang kepada Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan menyembah Tuhan. Kami ingin mendengarkan suara Tuhan yang akan disampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Tuhan, kami juga akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami tidak sia-sia, tetapi menjadi ibadah yang memberkati kami. Urapi setiap kami yang hadir, sekalipun kami masih di rumah kami masing-masing. Tuhan, mungkin di depan televisi kami, di depan handphone kami, bahkan di depan laptop, tetapi kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berkurang, karena kuasa Tuhan mengurapi setiap kami. Dengan cara apapun, Tuhan mampu mengurapi kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, urapan kuasa Roh Kudus mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani Tuhan, baik yang memimpin pujian, yang memainkan musik, yang akan merekam, yang akan melaksanakan semua multimedia, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Tuhan. Urapan kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga kami boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan, dan kami semua jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita merendahkan hati, merendahkan diri. Bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap
buat hari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya, kita mau bersorak pagi hari ini buat Tuhan. Kita mau masuk gerbang Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, namanya dengan pujian. Di baitnya
Mari kita pagi hari ini kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dan pujian ini menguatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Secara pribadi, dari hati ke hati. Terima kasih Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, lihat hidupku dan karya tanganmu, semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Buka mataku dan lihat wajahmu, lihat hidupku, semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu Tuhan, itulah karyamu. Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk menerima berkat firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang mempercayakan pelayanan ini kepada saya di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur
Kami sudah memuji-muji Tuhan melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di hadapan-Mu. Kami mau mengarahkan hati kami, mendengarkan firman Tuhan, bahkan seluruh hidup kami, supaya kami memperhatikan firman-Mu. Hamba-Mu sebagai alat Tuhan, pakailah Tuhan sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengarkan di pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan pada Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Mari kita sama-sama membuka. Saya akan membacakan bagi kita di pagi hari ini di ayat yang ke-8 saja buat kita. Demikian firman Tuhan Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, tema firman Tuhan ya pada pagi hari ini saya berikan yaitu pengenalan akan Kristus membawa perubahan hidup orang percaya. Pengenalan akan Kristus membawa perubahan hidup orang percaya. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang ya menjadi Kristen namun kehidupannya tidak berubah. Masih sama ya seperti kehidupan yang lama. Masih kompromi dengan dosa, tidak menjadi berkat dan tidak menjadi kesaksian hidup. Saudara yang kasih Tuhan, menjadi Kristen bukan sekedar memeluk agama, tetapi seharusnya mengalami perubahan hidup dari hidup yang lama kepada hidup yang baru di dalam Kristus. Tetapi mungkinkah hidup akan berubah kalau kita hanya menjadi orang yang beragama Kristen tanpa pengenalan akan Kristus? Pengenalan akan Kristus adalah suatu proses, suatu cara, perbuatan yang kita kerjakan supaya kita mengenali Kristus secara pribadi dalam kehidupan kita. Pengenalan akan Kristus tidak mungkin dikerjakan secara instan. Ini akan memerlukan waktu, ya, karena kita harus memiliki hubungan secara personal, hubungan yang terus-menerus, ya, karena iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam proses pengenalan akan Kristus terjadi perubahan di dalam kehidupan orang percaya. Mari kita melihat perubahan-perubahan apa yang akan terjadi, yang akan kita temukan pada firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, pengenalan akan Kristus membawa perubahan nilai hidup kita. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ayat 8 katakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, pengenalan akan Kristus membawa perubahan nilai hidup kita, ya. Membawa perubahan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Dari firman Tuhan di atas, kita mengetahui bahwa apa yang dikerjakan dan dikejar oleh Rasul Paulus pada masa lalunya sebelum memiliki pengenalan akan Kristus sangat berbeda setelah dia menjadi pengikut Kristus. Apa yang dahulu dianggapnya suatu keuntungan, ya, yaitu hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmani, kebanggaan ataupun prestasi, menjadi kerugian setelah dia mengenal Kristus. Mengapa bisa demikian? Ya, bahkan dikatakan dianggap sampah, atau dalam suatu terjemahan yang lain dikatakan kotoran.
tidak berguna sama sekali dalam kehidupannya. Saudara, mengapa Rasul Paulus menilai hal-hal itu sebagai kerugian ataupun sampah dalam kehidupannya? Karena yang pertama, karena hal-hal itu bukan sekedar tidak berguna, tetapi hal-hal itu merugikan karena menjadi penghambat bagi seseorang datang kepada Kristus Yesus. Banyak orang terhimpit oleh karena kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka terhambat untuk datang kepada Yesus Tuhan kita. Boleh nanti kita baca di dalam Lukas pasal 8 ayat 14. Dan kemudian, kenapa Rasul Paulus menganggap hal-hal yang didapatkan, yang diperoleh, yang menjadi kebanggaannya sebelum pengenalan Kristus menjadi sampah setelah dia mengenal Kristus? Karena pengenalan akan Kristus dikatakan jauh lebih mulia daripada semuanya itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dikatakan bahwa pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia dari apa yang kita dapatkan di luar Kristus. Nabi Yeremia berkata, kalau kita mau bermegah, baiklah kita bermegah karena memahami dan mengenal Tuhan yang menunjukkan kasih setianya. Mengenal Tuhan yang begitu mengasihi kita. Mengenal Tuhan yang tidak berdiam, tetapi dia menunjukkan kasih setianya kepada kita. Di dalam Yeremia pasal 9 ayat 24 mengatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa penilaian kita terhadap pengenalan akan Kristus? Apakah pengenalan akan Kristus lebih mulia dan berharga dari apapun juga di dalam hidup kita? Atau kita masih mau menganggap bahwa jabatan, harta, uang, pekerjaan, karir, bisnis, bahkan keluarga lebih berharga daripada pengenalan akan Kristus? Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan dengan tegas, pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya itu. Lebih mulia dari kemuliaan hal-hal yang fana yang ada di dunia ini. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, perubahan apa yang akan terjadi dalam kehidupan orang percaya, di dalam pengenalan akan Kristus. Yang kedua, pengenalan akan Kristus membawa perubahan tujuan hidup. Firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 8-9 mengatakan, saya akan bacakan di ayat ke-9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara yang kasih Tuhan, pengenalan akan Kristus membawa perubahan nilai hidup kita sebagai pengikut Kristus, sekaligus membawa perubahan tujuan dalam hidup orang percaya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Demikian firman Tuhan katakan. Apa yang dahulu menjadi tujuan Rasul Paulus adalah berpusat kepada keinginan-keinginan lahiriah, mengejar kemegahan duniawi. Tetapi pengenalan akan Kristus merubah tujuan hidupnya, yaitu dia melepaskan hal-hal yang lahiriah, dia melepaskan hal-hal lahiriah tersebut demi satu tujuan. Apa tujuannya? Yaitu memperoleh Kristus dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengapa hal-hal tersebut harus dilepaskan? Bukankah kita
senang ya dengan hal-hal yang memberikan kenikmatan di dunia ini ya, tetapi firman Tuhan kita harus melepaskan ya semuanya itu. Karena apa? Ya, karena tidak mungkin seorang memperoleh Kristus tanpa melepaskan hal-hal yang menghalangi, yang menghambatnya untuk datang kepada Kristus. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hal-hal apa ya yang ada di dalam diri kita, ya, yang menghambat kita untuk datang kepada Kristus? Ya, mari kita selidiki pada diri kita masing-masing, ya. Dan setelah kita menemukan jawabannya, kita harus melepaskan semuanya itu, ya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita membaca ya firman Tuhan di dalam Matius pasal 13 ya, ayat 45 dan 46. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Ya, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara yang kasih Tuhan, ya, apa yang sedang kita cari dalam kehidupan kita? Ya, kalau kita ya mau mencari Kristus, maka kita mau melepaskan semua hal-hal yang tidak berkenan kepadanya ya dari dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita harus mampu melepaskan ya tujuan yang lama di luar pengenalan akan Kristus supaya kita sampai ya kepada Kristus yang menjadi tujuan hidup kita. Supaya kita berada di dalam Dia, di dalam Kristus ya. Pengenalan akan Kristus ya membuat kita rela melepaskan apapun juga ya, supaya kita memperoleh Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita ditemukan di dalam Kristus yang menjadi tujuan kita. Karena di dalam Kristus ya, karena hanya di dalam Kristus kita dibenarkan ya, bukan karena perbuatan kita, tetapi kebenaran yang dianugerahkan Allah kepada kita karena iman, karena percaya kepada Kristus. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, hal yang ketiga ya, perubahan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus? Yang ketiga, pengenalan akan Kristus ya membawa perubahan keinginan hidup kita. Di ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pengenalan akan Kristus membawa perubahan keinginan dalam kehidupan Rasul Paulus, yaitu keinginannya yang lebih untuk mengenal Kristus ya, dan mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, jelas ini tidak mudah ya. Kalau mau jujur, tidak ada orang yang mau menderita ya. Pengenalan akan Kristus mengubahkan Rasul Paulus ya. Dia tidak lagi mencari keinginan-keinginan yang berfokus kepada kesenangan dirinya sendiri, tetapi Rasul Paulus menginginkan untuk mengenal Kristus lebih lagi ya, meskipun harus menderita, dia harus dipenjara, bahkan diancam hukuman mati. Saudara-saudara, apakah kita memiliki keinginan atau kerinduan yang lebih dekat untuk lebih dekat dengan Kristus? Ya, ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Meskipun harus menderita ya karena Kristus, bukan karena dosa maupun kesalahan kita. Ya, karena pengenalan akan Kristus, kita ingin terus maju dalam hal-hal yang rohani, mengenal kuasa kebangkitannya, yaitu mengalami pembaruan hidup ya. Hidup yang lama kita sudah berlalu, kita sekarang hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kehidupan yang baru. Ya, kelepasan dari dosa. Ya, kita tidak mau lagi hidup ya di dalam dosa, tapi kita sudah beres dengan dosa karena perbuatan Kristus dalam kehidupan kita. Dia sudah menebus kita
Dia sudah menebus saya dan saudara-saudara sekalian. Dan kebangkitannya, ya, kebangkitan kita dari antara orang mati, ya, dan bersekutu dalam penderitaannya, yaitu mengambil bagian, ya, siap menderita karena pekerjaannya, karena kerajaannya, ya. Kita mau ambil bagian dalam penderitaannya. Karena firman Tuhan mengatakan, ya, kepada orang percaya dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia, ya. Bisa kita baca di dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Jadi bukan hanya percaya, saudara, tetapi kita juga siap menderita untuk Dia. Karena Yesus pun sebagai kepala, Dia juga menderita. Ya, kita bagian dari tubuhnya harus, ya, mempunyai, ya, pikiran yang seperti ini. Saudara yang kasih Tuhan, pengenalan kita akan Kristus membawa kita untuk tidak lagi mencapai keinginan-keinginan duniawi, karena kita adalah warga kerajaan Allah, ya. Kita warga kerajaan Allah. Seharusnya kita menginginkan hal-hal yang rohani, ya, yang sesuai dengan kehidupan kerajaan Allah. Haleluya. Marilah kita bersuka cita karena pengenalan akan Kristus, ya, membawa nilai, membawa perubahan nilai dalam hidup, perubahan tujuan hidup, perubahan akan keinginan hidup kita, ya. Tidak lagi berfokus kepada hal-hal yang lahiriah, tetapi kepada hal-hal yang rohani di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang menjadi berkat buat kita pada pagi hari ini, ya. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi baiklah kita, ya, memperhatikan dan melakukannya dengan setia, sehingga kita menerima bagian yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah belajar kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami jika dalam kehidupan kami sebagai orang percaya kami belum memiliki perubahan yang jelas. Saat ini Tuhan, firman Tuhan sudah jelas diberitakan untuk kami. Karena kami mau menuruti perintah firman Tuhan, kami mau mengikutinya, mau percaya sungguh-sungguh, sehingga Tuhan, hidup kami berubah karena pengenalan kami akan Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada, bahkan pemirsa yang mendengarkan, yang menyaksikan tayangan kami di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Biarlah mereka juga mengalami pengenalan akan Kristus yang akan mengubahkan hidup kami semuanya. Terpuji-puji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaimana saudara? Saudara diberkati dalam ibadah kita? Tentu diberkati, ya. Karena firman Tuhan selalu memberkati kita dan seluruh rangkaian ibadah kita memberkati kita. Saudara, mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan setiap minggu, setiap acara-acara yang dilaksanakan oleh GGP Elohim Cicurug. Sekalipun kita masih tetap di rumah, saudara, karena situasi kondisi yang belum membaik, tetapi kita tetap beriman kepada Tuhan. Ya, Tuhan sungguh luar biasa telah menyediakan media-media ini untuk kita tetap bisa beribadah, sekalipun kita tidak bisa bertemu langsung on-site, ya, di gereja, tetapi Tuhan tetap memberkati kita semua. Saudara, bagi jemaat yang belum bergabung dengan sebuah gereja, mari saudara bisa bergabung dengan kami. Setiap minggu jam 7 akan ditayangkan ibadah-ibadah kami yang akan memberkati saudara, yang akan membangun iman saudara, sehingga kita tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan, bahkan pihak-pihak yang mendukung pelayanan melalui dukungan doa saudara, melalui dukungan dana saudara.
Bahkan kepada jemaat-jemaat yang sudah setia membayar perpuluhan. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati sesuai dengan firman dan kebenaran yang dinyatakan bahwa Dia membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati saudara. Oleh sebab itu saudara, mari sampaikan dukungan saudara ke rekening yang ada di bawah ini. Silakan saudara dukung sehingga GGP Elohim dan pelayanannya boleh tetap berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh diberkati pada hari ini. Karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Di mana kami dikhususkan oleh Tuhan. Untuk Tuhan memberkati kami. Karena Tuhan berkata kepada kami bahwa 6 hari kami bekerja. Dan pada hari ke-7 kami akan berhenti untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyiapkan berkat yang baru senantiasa untuk kami nikmati seminggu ke depan. Oleh sebab itu saudara, mari kita nyatakan iman kita kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat yang setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang sudah setia mendukung pelayanan di GGP Elohim Cicurug. Melalui doa-doa yang dipanjatkan, melalui dana-dana yang disalurkan kepada kas gereja, bahkan perpuluhan yang mereka persembahkan dengan iman, dengan ketaatan. Kiranya Tuhan memberkati sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu dan angkat tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan yang terus-menerus, yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha. Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, amin, amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan